87. Yeay. 87. Bagus. Oke, keren. Apalagi ustadznya nih, kita tahu bahwa Ahmad Susilo dengan kata-kata dan bahasanya yang ringan, mudah dimengerti, kita makin tertusuk nih. Ilmu kita makin sedikit dan kita makin harus beramal soleh, taat dan takwa yang paling penting. Semoga kedepannya pengajian yang dilakukan oleh teman-teman angka alumni yang lain di IAS juga semakin oke. Doain IAS-nya tetap bisa melaksanakan dengan amanah yang baik. Hidup 87. 87 keren banget. Pokoknya makanannya semuanya top. 87 pesertanya banyak, keren. Masuk Ramadan, pengajian Semanda 87 dan didukung sama IAS rame dan ustadznya juga bagus banget. Cari bekal buat akhirat. Teman-teman selalu datang ya di acara pengajian Semandal yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bisa berlangsung terus. Ya, mohon maaf lahir batin untuk semua yang menjalankan puasa di bulan Ramadan ini. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب السماء نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت Romis lagi bayar sendiri akmi waktu udara bilusan kalau kami Subhanallah ada dabali waridul arsi wazinata arsi wa bidana dari mati. Alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini kita semua berkumpul atas ridha Allah. Semoga kita semua dipenuhi keberkahan, dikaruniai kebahagiaan yang insya Allah bakal di akhirat kelak. Terhadap apa yang kamu kerjakan. Janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah, sehingga dia menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Rupa dia memiliki nama-nama yang indah, apa yang di langit. Alhamdulillah kita bisa hadir, melangkahkan kaki kita dan meluangkan waktu kita untuk hadir di masjid tercinta ini, Masjid Darul Irfan SMA Negeri 8. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan yang tidak dapat kita hitung satu persatu, dan juga kita selalu bersolawat kepada Rasulullah SAW agar kita, teman-teman alumni semua, saya dari perwakilan IAS mengucapkan terima kasih yang telah hadir pada hari ini untuk kita mengisi hati kita dengan ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Ustadz Ahmad Susilo, yang insya Allah beberapa saat lagi akan kita dengarkan tausiahnya dengan temanya bekal terbaik untuk akhirat, dan akan kita semua tahu bahwa kita juga akan sampai nantinya di akhirat. Kepada alumni Semandal 87, terima kasih banyak atas kerjasamanya. Semua Allah akan hitung sebagai amal kebaikan. Ada beberapa hal yang akan kami sampaikan dari yang tersebut dipakai untuk kegiatan menjaga kesehatan daripada anak-anak didik dan juga karyawan dan guru semua yang ingin turut serta, kami persilakan untuk menghubungi kami dari IAS agar bisa turut serta
beramal jariah di UKS. Dan juga mungkin setelah nanti kita masuk untuk yatim duafa dari keluarga SMA Negeri 8 dan juga keluarga alumni, semoga acara tersebut berjalan dengan lancar dan sukses sehingga kita bermanfaat. Kami mengucapkan terima kasih, semoga kita tetap bisa mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, dan juga nanti kita ketemu lagi di Ramadan dan juga di kegiatan-kegiatan lainnya. Dan kami ucapkan apabila pada kegiatan-kegiatan ada yang kurang baik dari kata ataupun tingkah laku, kami mohon maaf. Dalam rangka juga menyambut bulan suci Ramadan, kita lapangkan nanti kita buka kita sering memaafkan untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan kita dapat melaksanakan semua ibadah baik yang sunnah ataupun yang rukun dan wajib kita lakukan semua dalam rangka kita mengharapkan daripada berkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sambut kedatangan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Mari kita buka hati kita, pendengaran kita, kemudian silakan dibuka bukunya untuk dicatat apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, pulang berjumpa dengan Ramadan. Boleh jadi sejak balik sampai sekarang sudah ada yang sampai mungkin sudah 40 kali bahkan lebih. Sudahkah kita jadikan Ramadan kita sebagai bekal terbaik yang kita bawa untuk nanti di yaumil akhir? Insyaallah pagi ini kita akan membahas kajian dengan tema yang tertulis bekal terbaik untuk akhir. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Bapak Ibu hadir memenuhi undangan dari Allah Subhanahu betapa bakhilnya, betapa malasnya. Padahal setiap kita tahu kita pasti mati. Ini yang di hadapan saya calon-calon penghuni kubur semuanya. Iya Ustaz. Mungkin saya duluan Pak Allah. Tapi kita semua pasti mati. Iya. Baik, saya awali dengan sebuah kisah. Kisah yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Bainama ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja. Ketika suatu hari aku keluar, kata Rasulullah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inda suddatil masjid, dari salah satu dari pintu keluar masjid. Ja'a rajulun, datang seorang laki-laki, fasu'ila, lalu bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mata sa'ah, kapankah gerangan tiba hari kiamat? Kalau bapak ibu ditanya, Pak, Bu, hari kiamat kapan datang? Apa jawabannya? Mana gue tahu? Nyolok kadang-kadang. Ya nggak tahu, pokoknya pasti ada. Rasulullah ketika ditanya tentang kapan hari kiamat, beliau tersenyum lalu bertanya balik kepada sahabat yang bertanya,
dan tulaha, apa yang sudah kamu persiapkan untuk bekal hari kiamat itu. Coba kalau Bapak Ibu ditanya, Bapak Ibu sudah punya bekal apa untuk hari kiamat? Pasti ngomong, belum banyak. Sudah siap belum? Belum Ustaz. Kapan persiapan? Nanti dulu deh kalau sudah pensiun. Nantilah kalau umurnya udah 70 tahun. Nantilah bla 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 bla. Adakah yang bisa menjamin kita akan terus diberikan kehidupan sampai kita bekalnya cukup? Manusia terkadang lalai. Maka begitu ditanya oleh Nabi SAW, dan tulaha, apa yang sudah kamu persiapkan untuk bekal hari kiamatmu itu? Laki-laki itu tiba-tiba tumbuh dan menangis. Ditepuk oleh Rasul umumnya, ditanya kembali, ada tulaha, apa yang sudah kamu persiapkan untuk kita? Lalu laki-laki itu mengangkat kepalanya sambil terlihat air mata yang betul mengucur. Makasih ya Rasulullah, bekalku belum banyak ya Rasulullah. Sholati wa siyami wa sodaqati, baik sholat sunnahku, puasa sunnahku, sodaqah sunnahku, makasih belum banyak ya Rasulullah. Walakinni, tetapi aku, wallah, demi Allah, ahabballah wa ahabbar Rasul, aku sangat mencintai Allah dan aku mencintai Rasul. Mendengar jawaban sahabat itu, Rasul mengatakan, anta ma'a man ahbabta, engkau akan bersama dengan yang engkau cintai. Saya ingin bertanya Bapak Ibu, cinta nggak kita kepada Allah? Kok nggak ada yang jawab? Cuma ngangguk-ngangguk. Malu kayaknya mau jawab cinta. Mana buktinya? Kita cinta nggak kepada Rasul? Cinta. Tapi bagaimana sikap kita terhadap Allah? Bagaimana sikap kita terhadap Rasul? Bagaimana amal perbuatan kita sehari-hari? Maka Rasul menekankan, engkau bersama yang kau cintai. Artinya kalau engkau benar-benar mencintai Allah dan Rasul, buktikan engkau pasti akan bersama dengan Allah dan Rasul. Kalau begitu, apa bekal terbaik kita untuk akhirat? Cintai Allah dan Rasul. Kita buktikan dengan apa mencintai Allah dan Rasul? Dengan iman dan takwa. Yang iman dan takwa itu harus dibarengi dengan cinta kepadamu. Lalu tidak membuktikan cintanya, gombal, percuma. Karena ketika kita mengucapkan rasa cinta, ana uhibbullah, ana uhibbur Rasul, jangan hanya kalimat retorika yang terucap di lisan, tapi buktikan kira-kira seperti itu. Ilustrasi berikutnya, Bapak Ibu, biasanya di negara kita dan khususnya ketika menjelang akhir-akhir Ramadan, yang kita lihat di dalam berita, di TV, dimanapun, itu berita tentang apa? Menjelang Idul Fitri, mudik, betul? H-5 sudah diatur sampai tanggal sekian, diatur lalu lintas, macet sana sini, itu laporan disimak terus, Qurannya nggak pernah dibuka. Saat orang mudik, bekal apa yang dibawa? Subhanallah, itu yang namanya mobil, di atas ada gunungnya mendadak duduk, langsung yang namanya kematian. Orang nggak mau mati, kepengennya hidup. Lalu apa yang dimaksud benci kematian? Yang dimaksud benci kematian adalah orang-orang kufar, orang-orang zalim, orang-orang fasik, yang apabila dia mati, dia nggak mau ketemu Allah karena tahu pertanggungjawaban yang sangat berat. Adapun orang yang sangat ingin berjumpa dengan Allah adalah orang-orang yang beriman, yang bertakwa, yang apabila mati dia rindu ingin berjumpa dengan Allah. Allah pun rindu ingin berjumpa dengannya. Kalau bekalnya cukup, maka di dalam kehidupan ini untuk bekal akhirat kita harus membekali diri. Apa bekal terbaik kita, Bapak Ibu? Takwa. Apapun bekal kita yang terbaik, satu, takwa. Sebagaimana Allah firmankan di surat Al-Baqarah surat 2 ayat 197,
Ayat ini di awal ayat terkait dengan orang-orang yang akan melakukan ibadah haji. Coba Bapak Ibu, orang berhaji makanya apa? 2 koper besar kadang-kadang, pakaiannya, bahan makanannya, uangnya, semua. Tapi semua bekal terbaik apa di ujung ayatnya? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Tadi telah dibaca oleh Qari'ah tadi telah diceritakan. Saya pas masuk lagi dibacakan ayat yang ke-20, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, yaitu surah 59 Al-Hasyr ayat ke-20. Mungkin dibaca tadi biasanya dari ayat 18. Tidak sama antara penghuni neraka dengan penghuni surga. Ashabul jannati humul faizun. Penghuni surga itulah yang meraih kemenangan. Yang tidak meraih kemenangan berarti tidak bakal masuk surga. Maka supaya kita masuk surga, di ayat 18-nya Allah perintahkan apa di sini? Orang beriman secara khusus dipanggil Bapak Ibu, ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, ittaqur rabbakum, bertakwalah kamu kepada Allah, bertakwalah kepada Rabbmu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Apa-apa yang kalian kerjakan, kalau Anda mengerjakan kerjaan baik untuk bekal akhiratmu, Allah tahu. Anda mengerjakan perbuatan jahat bekal akhiratmu, Allah tahu. Anda santai-santai saja, Allah tahu. Yang akan menilai kita pada hakikatnya adalah Allah. Sekarang mari kita berikan bekal terbaik untuk akhirat itu apa? Dengan bekal yang takwa yang tadi maksud tadi apa? Apa konsep prinsip takwa? Bagaimana kita membuktikan takwa? Ilustrasi yang ketiga, Bapak Ibu, andai kata ini sebetulnya kan undangannya lintas atasan, lintas angkatan ya Bapak Ibu. Berarti kan bukan cuma satu angkatan. Saya yakin angkatan di SMA 8 itu satu angkatan lebih dari 200 siswa. Betul? Lintas angkatan berarti kan beberapa angkatan. Kalau umat Islamnya hadir 50% aja cukup nggak masjid ini? Ini yang hadir di sini semoga orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Andai kata Bapak Ibu sepulang kajian tiba-tiba di depan pagar ada wakil seseorang dari konglomerat yang kekayaannya triliun dolar. Wah, saking banyak. Tiba-tiba membagikan cek cash untuk tiap-tiap peserta, satu lembar cek cash senilai 10 miliar. Tiap-tiap orang dibagi gratis. Senang atau senang banget? Ini cuma ilustrasi loh. Bagaimana kenyataannya? Ilustrasi. Miliar, yakin nggak bisa cair? Belum tentu ini hari Ahad. Gimana mau mencairkan? Iya benar. Kapan tahu bahwa itu asli atau palsu? Besok. Begitu besok betul-betul dicair banget. Syukur atau syukur? Syukur apa enggak? Yang nggak hadir menyesal apa menyesal? Hadir kajian kemarin. Allah belum untuk hadir, bukan karena isi ceramahnya, karena Bapak dan Ibu dengan uang 10 miliar itu. Saya yakin antara Ibu dan Bapak ada sedikit perbedaan. Sedekah, benar sedekah. Berapa yang disedekahkan? Oh, 10%. Apa Pak? Caranya Pak? Mobilnya beli mobil baru, renovasi rumah, ya, beli malaikatul maut, malaikat pencabut nyawa. Tapi kamu diutus oleh Allah menyerupai manusia, inilah. Dan aku diberikan oleh Allah pesan untuk Anda, disampaikan pesan ini pada Anda, bahwa aku akan datang 10 hari lagi dalam wujud malaikatul maut yang asli akan mencabut nyawa Anda. Allah berpesan 10 hari sisa dan 10 miliar yang telah Anda dapatkan, manfaatkan sebaik-baiknya untuk bekal akhirat. Mau ayat tadi?
Lalu 10 miliar langsung sodakin semua? Nggak jadi, gagal ya. Enggak. Kenapa? Apa bekal terbaiknya? Iman dan takwa yang dibarengi amal soleh, bukan amal salah. Bapak Ibu buka surah 40 ayat dengan amal sayyi'ah, amalan buruk, kejahatan, kesalahan, kezaliman. Di dunia boleh jadi orang yang beramal keburukan, kejahatan, aman Pak. Betul nggak Pak Ibu? Di negara kita orang jahat aman, ada? Bahkan orang baik di penjara, ada? Itulah manusia. Kata Allah, tidak akan dibalas illa mithlaha, kecuali balas dunal jannah. Mereka itulah orang-orang yang Allah akan masukkan mereka ke dalam surga. Yurzaquna fiha bighairi hisab. Di surga Anda mendapatkan rizki tanpa batas, tanpa hitungan, tanpa hisab. Rizki nikmat tak terhingga. Kalau kita membaca surat At-Tin, amal soleh baginya mendapatkan balasan tanpa batas, tak terhingga. Artinya apa? Gak ada putus-putusnya, gak pernah berhenti, gak pernah terputus, dan tanpa hitungan, tak terhingga, no limit. Kalau di dunia ada orang kaya biasanya kartu kreditnya apa? No limit, unlimited. Begitu kan? Gak ada batasan, ngalir terus, gak pernah habis. Tetap aja ada batasan. Di mana batasnya? Kematian. Kalau sudah mati, apakah ada gembira, ada sedih? Ada nggak orang gembira terus? Namun meskipun kekayaan melimpah ruah, kadang-kadang ketika ada masalah hatinya sedih, menangis. Jadi kegembiraan di dunia ada batasnya. Kalau di akhirat nggak ada. Ini yang hadir di sini kalau dilihat dari sesungguhnya ini janji Allah pasti Jadi Bapak Ibu siapa yang harus membekali terbaik untuk kita? Sendiri, gak nebeng, gak bisa Bapak Ibu. Ini perintah Allah, ayo masing-masing. Jangan kita kemudian menitipkan kepada yang lain. Tidak ada amal ibadah, kebaikan, tidak bisa saling menitipkan. Dan jangan sampai kamu tertipu oleh syaitan yang paling pandai memperdayakan kamu, sehingga kamu melupakan Allah. Bapak Ibu, limusamma. Tidaklah Allah ciptakan langit, tidaklah Allah ciptakan bumi, tidaklah Allah ciptakan apa yang ada di antara langit dan bumi, yaitu kita semua dengan sarana yang Allah berikan kepada kita. Bukan kamu hidup seenaknya. Bapak Ibu, orang menyesal biasanya simbol penyesalan atau tindakan penyesalan, gerakan penyesalan itu ditandai dengan apa? Apa namanya? Gigi jari. Kenapa gigi jari? Satu jari, karena penyesalan ringan. Orang nyesal di dunia gampang, bisa nggak orang yang menyesal tapi akhirnya bisa sukses? Gagal, menyesali kegagalan tapi usaha lagi, bisa nggak sukses? Itulah dunia. Kalau nyesal cuma gigi jari, kalau sudah di akhirat nyesalnya gigit berapa jari? Saya hanya mengikuti jalan bersama Rasul. Coba saya di dunia hanya mentaati Rasul, coba saya di dunia ibadah, coba saya di dunia taat, coba saya di dunia nyesel, bukan? Ya laitani, aduhai sesungguhnya menyesal aku, lam attakhil fulanan khalila. Coba dulu di dunia aku tidak menjadikan fulan sebagai teman. Apabila bumi telah diguncangkan dengan guncangan yang berturut-turut. Apa itu yang dimaksud guncangan berturut-turut? Kiamat. Setelah selesai kiamat akan ada apa? Hari berbangkit. Maka saat dibangkitkan kemana manusia? Berdiri di padang mahsyar. Saat itulah wajah rabbuka wal malaikatu saffan-saffan. Datanglah Rabbmu dan para malaikat akan menggiringmu berdiri berbaris-baris, akan menyaksikan hisabmu, akan mengawasi hisab.
Waji'a yawma idzin bi jahannam, hari itu didatangkanlah neraka jahannam. Sadarlah manusia yang mana ini? Yang zalim, tetapi kesadarannya tidak ada guna. Satu penyesalannya apa yang diucapkan di ayat 24-nya? Subhanallah. Yang mereka cuma mengatakan walau tara idzil zalimuna, bukan itu. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Sungguh alangkah ngerinya sekiranya nanti kamu di akhirat di padang mahsyar melihat orang-orang yang durhaka, orang yang berdosa menundukkan kepalanya di sisi Allah, nakisuruusin, malu di hadapan Allah, nggak berani ngangkat kepala, tunduk saking malunya di hadapan Allah. Apa yang diucapkan? Rabbana mungkin sekarang kami yakin ada neraka. Bapak Ibu yakin gak ada neraka? Yakin. Dari mana bisa yakin? Belum pernah lihat kok. Dari Al-Quran. Ilmu ayatnya ada, dalilnya ada, hadisnya ada. Siapa yang meyakini adanya surga, adanya neraka, hayo bekali diri terbaik untuk hari akhirat nanti. Kalau Anda tidak membekali diri sekarang, demi Allah pasti nyesel, penyesalan yang tiada taranya, penyesalan yang tidak mungkin lagi terulang. Maka satu yang diminta, kembali lagi ingin beramal soleh. Maka apa bekal terbaik kita? Iman dan amal, bukan harta kekayaan dan anak keturunan. Bapak Ibu, Bapak Ibu pengen mendekatkan anak Bapak Ibu, baik laki-laki atau perempuan, dijodohkan dengan seseorang, modal yang terbaik apa? Keren, duitnya banyak, punya kedudukan, tempel, jadi benar apa benar? Tapi kalau kita modalnya ingin dekat dengan Allah, apa Pak? Bukan harta Anda, bukan anak keturunan Anda, apa itu? Iman dan amal soleh, itu bekal terbaik yang akan dibalas dengan balasan berlipat ganda, yang akan membuahkan surga. Surat 34, surat Saba ayat 37. Surat 34, surat Saba ayat 37. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Jabatan kedudukan bukan, wala auladukum bukan pula anak-anak kamu yang pintar, yang keren, yang sukses, yang hebat, bukan. Billati tuqarribukum indana zulfa, yang bisa menyebabkan kamu mendekatkan diri kepada kami dengan kedekatan yang sangat dekat. Pengen dekat dengan Allah, pengen ketemu Allah, pengen masuk surganya Allah, modalnya bukan harta kekayaanmu, pangkat jabatanmu, anak keturunanmu, bukan. Illa kecuali man amana wa amila sholihan, orang yang beriman, siapa saja dia, baik laki-laki atau perempuan, dan mau beramal soleh, itulah bekal terbaik kita. Kalau itu kita lakukan sepanjang hidup, faulaika lahum jazaa'u bi'fi bima 'amilu, mereka itulah orang-orang yang Allah akan berikan kepada mereka balasan berlipat ganda disebabkan amal-amal yang dilakukannya di dunia ini. Itu amal yang saleh. Maka di mana ditempatkan? Wahum fil ghurufati aminu, mereka ditempatkan Allah di dalam surga, di tempat yang tinggi, aman sentosa. Pengen Bapak Ibu? Yuk kita perbaiki iman dan amal kita. Yuk kita perbanyak amal soleh kita. Yuk tingkatkan ketakwaan kita.
Kalau kita betul-betul lakukan sepanjang hidup tanpa kita sadari, itulah bekal yang terbaik. Maka mana yang terbaik di sisi Allah? Amal ibadah yang kita lakukan sepanjang hidup kita terus menerus kekal sampai kematian menimpa, atau harta kekayaan yang kita kumpulkan tapi prakteknya orang lebih sibuk dengan praktek mengumpulkan harta kekayaan. Maka Allah katakan, Allah firmankan di surat 18 surat Al-Kahfi ayat yang ke-46, Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta, kekayaan, pangkat jabatan, anak keturunan itu cuma perhiasan keindahan hidup di dunia. Wal baqiyatus sholihat khairun inda rabbik thawaban wa khairun amal. Tetapi amal soleh yang kamu lakukan terus menerus sepanjang hidupmu itu lebih baik dan ada pahalanya di sisi Rabbmu. Bapak Ibu tahu nggak konten pahala yang sudah kita lakukan sepanjang hidup? Pernah lihat apa? Nggak perlu. Kebaikan itulah adalah sawaban wa khairun amal, sebagai persiapan kita, bekal kita yang lebih baik akibatnya nanti di akhirat. Bekal terbaik itu sekarang. Jangan nanti-nanti, jangan ditunda-tunda, karena hidup kita di dunia hanya sebentar apa sesaat? Sesaat Pak, kalau sebentar masih cukup lama, ada waktu sesaat. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu, hidup kita sesaat itu seperti apa ilustrasinya? Ibu Bapak pernah? Kenapa mereka menentang azab? Karena mereka nggak tahu sesungguhnya azab itu begitu dahsyat. Maka Allah katakan di ujung ayatnya, wa inna yauman inda rabbika, sesungguhnya satu hari nanti di sisi Rabbmu di akhirat, kafan fisanatin mimma ta'udun. Menurut perhitunganmu di dunia, satu hari akhirat setara dengan 1000 tahun. Jadi Bapak Ibu kalau usianya sampai 50 tahun baru berapa? Belum sampai setengah jam, 1 jam. Ya Allah, itu dunia Pak. Akhirat berapa lama? 1000 lamanya. Allah khairun wa abqa. Ayat 60 atau ayat 40? Afala Udah benar 60. Kata Nabi, andai kata seorang di antara kita mati, yatba'ul mayyitu salatu, yang akan mengiringi jenazahmu kalau kamu sudah mati ada 3. Fayarji'uthnan wa yabqa wahid. Yang 2 setelah kamu ditanam di kuburan, di tanah ditutup, 2 balik lagi. Wa yabqa wahid, yang mengikutimu sampai nanti dibangkitkan di padang mahsyar 1. Siapa yang mengiringi kita? Yatba'uhu maluhu, apa lagi? Wa ahluhu, apa lagi? Wa amaluhu. Ketika ada orang mati, diiringi oleh sebagian hartamu dan sebagian keluargamu dan seluruh amal ibadahmu. Coba Pak, harta ada nggak yang iringi jenazah? Ada, mobilnya. Itu juga kalau ada yang nyetir. Kadang-kadang pangkat jabatan, tanda kebesaran, kehormatan dibawa sampai di atas kuburan nih. Ini pangkat jabatannya, ini gelarnya ini dipamerkan sementara. Tapi yang sebagian besarnya duit yang nolnya berderet tetap nongkrong di bank orang lain yang menikmati itu. Itulah dia. Rumahnya yang megah dibangun dengan megah tetap nongkrong di tempatnya itu. Mobil-mobil mewahnya gak bakal mau dibawa kuburan, jangan, kasihan takut lecet nanti, tetap di garasinya tuh. Sementara keluarga yang ini yang sempat, yang punya waktu, yang mau, yang gak mau juga enggak. Lebih sih ada di sisi Allah. Catatannya ada para malaikat. Begitu si mayit dikuburkan, ditutup dengan tanah rata, keluarganya cuma bisa apa? Nangis. Ya kalau nangisnya nangis gerisul, ada nangis gembira, yes. Hartanya triliunan, yang datang boleh jadi. Akhirnya pasti cuma iklan doang.
belum tentu pas Pak, harganya belum tentu pas, oplosannya juga belum tentu pas saudara. Tapi kalau usia kita pasti pas, tepat, nggak bisa mundur, nggak bisa maju meskipun sesaat. Wallahu a'lam. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian kajian kita pada pagi hari ini dengan tema bekal terbaik untuk akhirat. Semoga Allah memberkati. Kami kembalikan kepada admin moderator, silakan kita lanjutkan dengan sesi berikutnya. Ada pertanyaan, mumpung ada Ustaz, baik. Kita satu pertanyaan sudah boleh atau belum bertanya dikumpulkan kalau sudah. Oh baik, oke. Mic-nya tolong Pak. Ini ada naik lagi. Saya Nurdian Hasibuan, angkatan 81. Ingin bertanya Pak Ustaz, kematian itu adalah pasti. Ada istilah orang yang cerdas itu orang yang selalu mengingat kapan dia akan mati, mungkin 100 hari, 40 hari, 70 hari, atau 1 hari atau besoknya. Tapi mereka apa ya? Mungkin hanya orang-orang yang sufi aja yang mereka yang paham kapan dia akan mati. Tapi jelas kita tidak tahu pada usia berapa dia mati. Pertanyaan saya adalah bagaimana agar kita tidak merasa takut ketika ajal menjemput untuk menghadap Allah. Terima kasih Pak Ustaz. Akan mati, tapi kita tidak tahu. Wa ma tadri nafsu bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu di mana dia akan mati. Tapi Allah sudah ngasih tanda-tandanya betul. Tapi kalau diingatkan 100 hari sebelum 44. Allahu khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syai'an. Allah telah ciptakan kamu asalnya dari keadaan lemah. Setelah lemah kamu dijadikan oleh Allah kuat. Setelah kuat Allah jadikan lagi lemah lagi dan mulai tumbuh uban. Jadi apa tanda kematian kita? Orang-orang yang sudah mulai tumbuh, orang yang sudah mulai lemah, tumbuh uban. Tandanya Anda sudah mulai tua. Ayolah persiapan. Tapi Allah tidak memberitahukan 40 hari sebelum mati begini. Itu tulisan tersebut hobi tulis karena kalau sudah mati orangnya, oh pantesan pas 40 hari sebelum mati begini. Itu karya manusia, hoax ibu, jangan percaya. Yang jelas Allah katakan kita pasti mati, dan salah satu tanda kematian itu adalah ketika Anda sudah mulai lemah kembali. Tapi terkadang ada yang masih muda mati, urusan Allah. Yang jelas kematian pasti tiba, dan satu yang harus kita yakini di surat 31 ayat 34 ayat penutup, di surat Luqman ayat terakhir di paling ujung, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun manusia yang mengetahui apa yang akan terjadi pada dirinya, apa yang diperbuatnya besok, lusa yang akan datang. Gak ada satupun manusia yang tahu di mana akan mati, kapan dia mati. Gak usah nyari tahu, jangan takut mati karena mati akan tiba. Yang penting persiapan. Selalu menjaga ketaatan. Ketakwaan itu dibuktikan dengan selalu taat. Taat bukan hanya di Ramadan, di setiap saat, di setiap bulan, dalam keadaan apapun. Nite orang yang gak pelit berinfak. Selama kita punya harta semampu kita, berinfak semampu kita. Allah tidak lihat berapa banyak yang kamu infakkan, tapi bagaimana keikhlasanmu dalam berinfak dan dari mana harta yang kamu infakkan. Yang kelima, wal mustaghfirina bil ashar. Orang yang mulutnya banyak mengucapkan istighfar. Orang yang dolim kira-kira gimana? Mau gak matimu? Enggak. Allah gambarkan di surat 6 Al-An'am ayat 93. Surat 6 ayat 93 agak panjang ayatnya, diawali dengan kalimat wa man adlamu mimman iftara 'alallahil kadzib, dan seterusnya. Coba perhatikan di tengah-tengah ayat ada kalimat begini, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut. Terjemahannya,
dan sungguh alangkah ngerinya. Istidlal itu istilah bagi orang-orang yang diberikan oleh Allah kenikmatan, diberikan oleh Allah kekayaan, bukan disyukuri untuk mendekatkan diri pada Allah, tapi dipakai untuk mendurhakai Allah. Maka orang seperti ini bukannya dikurangi hartanya oleh Allah, akan ditambahkan. Bahkan dunianya dilapangkan selapang-lapangnya. Inilah yang dimaksud istidraj. Siapa mereka? Orang yang lebih peduli dengan dunia lalu melalaikan akhirat. Di surat Hud, surat 11 ayat 15 dan ayat 16. Surat 11 ayat 15 dan ayat 16. Man kana yuridul hayatid dunya, orang itu merasa bangga seakan-akan sukses. Apa yang terjadi? Ayat yang ke-16-nya, ulaika lahum laisa alaihim fil akhirati illan nar. Mereka itu orang-orang yang hanya dapat dunia dan nanti di akhirat gak dapat apa-apa kecuali neraka. Lahabitu anhum, kemudian aku akan hapuskan bagi mereka ma sona'u fiha, semua yang pernah diraih dengan segala suksesnya di dunia, wa batilu ma kanu ya'malun, dilenyapkan oleh Allah semua usahanya di dunia. Ini namanya istidraj. Orang makin sukses di dunia, makin lupa dengan Allah, maka makin dikasih, makin ngawur di dunia. Akhirnya di dunia dapat, di akhirat zon. Ini maksud daripada istidraj. Wallahu a'lam. Silakan yang pegang mic berikutnya. Iya, dari bapak-bapak ada yang mau bertanya? Ayo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya punya banyak teman-teman yang mendirikan sholat agak susah, tapi di satu sisi mereka sudah bangga banyak bersedekah, membantu orang-orang yang kurang mampu dan sebagainya. Jadi apakah ini penilaiannya seperti apa? Karena di satu sisi wajibnya tidak dilakukan, tapi banyak hal yang bisa meningkatkan. Terima kasih. Betul. Ayat 105. Ayat ini Allah mengajak kita berpikir, merenung. Qul, katakan, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, perlukah aku beritahukan kepadamu, maukah aku sampaikan kepadamu tentang orang-orang yang paling rugi perbuatannya? Mau enggak? Pak dikasih tahu orang yang paling rugi perbuatannya. Lihat ayat 104-nya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Saya saudaranya banyak, kamu Tiap agama sholat. Sebelum sholat itu kan kita butuh untuk mensucikan diri. Toharo ini posisinya sebelumnya berarti ya. Nah jadi kaitannya kan berarti ada toharo lahiriah, ada toharo batiniah. Kalau memang toharonya jelek, berarti kan sholatnya juga ada jelek. Nah ini dengan kita baca syahadat ada sholat. Nah, toharo berarti posisinya ada di depannya atau demikian? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bacakan dua buah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Yang pertama hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Nah, toharo yang dimaksud di sini adalah suci badan, bukan suci batin, suci badan. Makanya disuruh wudu. Gimana? Cuci tangan, kumur, istinsyaq, cuci wajah. Kalau junub berarti harus mandi junub. Gak ada air berarti harus. Nah, ini toharo untuk mencucikan badan. Apakah cukup hanya suci badan? Hadis sebelumnya, hadis
hadis yang berikutnya yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Malik Al-As'ari. Rasulullah SAW bersabda, "At-tuhur." Kalau tohur satu, bersih suci. Kalau tuhur, kesucian, kebersihan yang bukan cuma satu. Maknanya luas. Syatrul iman, sebagian dari sempurnanya iman. Nah, tuhur yang dimaksud di hadis ini bukan bersuci untuk wudu dan mandi, tapi suci lahir dan batin. Di mana suci lahir? Dengan cara kita menyucikan tubuh kita. Mana suci batin? Bersihkan akidah kita dalam hablum minallah dan hablum minan nas. Apa yang harus kita sucikan dari hablum minallah? Sucikan dari kesyirikan, sucikan dari riya, sucikan dari kezaliman, dari kemungkaran. Apa suci dengan hablum minan nas? Sucikan dari segala perbuatan-perbuatan dolim, baik melalui lisan, melalui kata, melalui fisik, sucikan. Maka yang namanya tuhur, kesucian lahir batin itu kompleks seluruhnya. Ada orang rajin sholat, akhlaknya buruk, nggak bisa masuk surga. Kenapa? Hadis sahih riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah. Aktsanu ma yudkhilul jannah taqwallah wa husnul khuluq. Orang mengatakan vertikal horizontal. Vertikal itu apa? Takwa kepada Allah, amal ibadah yang dilakukan hablum minallah. Sholatnya, zakatnya, puasanya, semua urusan haknya Allah. Apa itu hablum minan nas? Husnul khuluq, akhlak yang baik dalam hablum minan nas. Orang sholatnya sebaik apapun, hablum minan nasnya hancur, belum tentu bisa masuk surga. Bukan sia-sia sholatnya, tapi sholatnya berpahala. Hanya hablum minan nasnya rusak, beresiko dosa. Maka boleh jadi saat ditimbang amal buruk dengan amal baik, sholatnya bagus, ada timbangan, amal buruknya banyak. Nah, maka timbangannya lebih buruk yang lebih banyak, maka dia akan masuk faqumuhu hawiyah. Jadi di sini Pak, akhlak dan hablum minallah dan akhlak hablum minan nas ini harus seimbang dan harus dijaga dua-duanya. Maka yang paling banyak menyebabkan masuk surga ketakwaan kepada Allah dan akhlak dalam hablum minan nas. Tapi Ustaz, orang ini sholatnya rajin, kok orangnya jahat? Boleh jadi ada yang salah dalam sholatnya. Sebab orang yang sholatnya benar, jaminannya apa? Coba buka surat 29 ayat 45. Orang yang sholatnya benar, jaminannya apa di sini? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholatmu akan mampu mencegahmu dari perbuatan keji dan siapa yang menjamin ini Pak? Jaminan Allah pasti benar apa enggak Pak? Tapi Ustaz, banyak orang sholat kok masih korupsi, orang sholat masih maksiat, orang sholat masih mengkhianati istri, masih mengkhianati suami, masih dolim. Berarti sholatnya belum dilakukan dengan sebenarnya. Makanya sholat yang benar itu yang seperti apa? Di ayat itu sebelum kita disuruh mendirikan sholat, apa yang disuruh oleh Allah di sini? Utlu ma uhiya ilaika minan kitab wa aqimis shalah. Pertama disuruh apa di situ Bapak Ibu? Bacalah. Kira-kira perintah baca di situ perintahnya dengan akro, dengan pesantren, kejujuran dan kebenaran, menjaga ketaatan, tidak PGLIT, dan banyak mengucapkan istighfar terutama menjelang sholat. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Semoga kita bertemu lagi di pengajian yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jangan keluar dulu, kita foto bersama. Kami berkumpul hari ini ya Allah, berniat memperkuat iman kami, menyambut Ramadan ini ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami, kekuatan lahir maupun batin. Bulan Ramadan yang akan segera datang ini ya Allah, sampaikanlah umur kami ya Allah, bulan
bulan yang sangat kami tunggu, karena di dalamnya begitu banyak pahala yang Kau janjikan ya Allah. Dan berikanlah kepada kami ya Allah, bangkarlah dosa-dosa kami ya Allah. Kami banyak dosa ya Allah, bangkarlah dosa-dosa dan terimalah amal ibadah yang kami lakukan di bulan. Berikan kami umur, kesehatan dan ketaatan yang lebih kepada-Mu ya Allah. Dan jadikanlah bulan Ramadan ini sebagai suatu sekolah bagi kami ya Allah, yang tentunya akan kami lanjutkan di 11 bulan lainnya untuk amal-amal terbaik kami yang sesuai dengan yang telah Kau berikan ilmu pada kami hari ini ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Catherine Kenanga, insya Allah berkah konsumsi.